Welcome to Dark Trail ID. Nadiem Makarim diperiksa KPK dan Kejaksaan Agung, 2 lembaga, 2 kasus, 1 sorotan. Nama Nadiem Anwar Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kembali menghiasi pemberitaan nasional. Kali ini bukan karena prestasi di bidang pendidikan atau inovasi digital, melainkan karena keterkaitannya dalam 2 kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani oleh 2 lembaga penegak hukum terkemuka di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dan Kejaksaan Agung, Kejagung. Pemeriksaan terhadap Nadiem oleh 2 institusi berbeda ini menimbulkan banyak pertanyaan publik. Apa sebenarnya perbedaan antara 2 kasus tersebut? Sejauh mana keterlibatan Nadiem dalam pusaran masalah hukum ini? Dan apakah ada keterkaitan antara kasus pengadaan Chromebook dan penyimpanan data Google Cloud? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita telaah secara lebih mendalam 2 kasus berbeda yang menyeret nama Nadiem Makarim ke meja pemeriksaan. Pemeriksaan oleh KPK, dugaan korupsi pengadaan Google Cloud. Pada hari Kamis, tanggal 7 bulan Agustus tahun 2025, Nadiem Makarim memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih, Jakarta. Kedatangannya pukul 9 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat disambut sorotan tajam media. Ia tampak didampingi oleh tim kuasa hukumnya, termasuk pengacara kondang Hotman Paris. Pemeriksaan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan layanan Google Cloud di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Latar belakang pengadaan ini bermula pada masa pandemi COVID-19, ketika sistem pembelajaran daring online diterapkan secara masif di seluruh penjuru negeri. Demi mendukung sistem pembelajaran jarak jauh, seluruh data siswa, termasuk tugas, hasil ujian, dan berbagai arsip pembelajaran, diperlukan untuk disimpan secara aman dan terpusat dalam layanan cloud. Google Cloud dipilih sebagai platform penyimpanan data skala nasional tersebut. Namun, menurut keterangan pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi, Asep Guntur Rahayu, pengadaan layanan ini memicu penyelidikan karena adanya dugaan ketidakwajaran dalam proses pembayaran kepada pihak Google. Ia menyebut bahwa skema pembiayaan dan prosedur pengadaan jasa cloud computing tersebut masih dalam proses pendalaman oleh penyidik. Sejumlah tokoh penting telah dimintai keterangan, termasuk Andre Solistio, mantan Direktur Utama PT Gojek Tokopedia Tbk, dan Melisa Siska Juminto, pemegang saham perusahaan Helpao tersebut. Namun sampai saat ini, belum ada satupun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Google Cloud karena statusnya masih berada di tahap penyelidikan awal. Pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung, dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Berbeda dari kasus yang tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, penyelidikan oleh Kejaksaan Agung justru sudah memasuki babak yang lebih jauh. Kasus ini berfokus pada dugaan korupsi dalam pengadaan laptop berbasis Chromebook yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2020 hingga tahun 2022, saat Nadiem menjabat sebagai menteri. Program pengadaan laptop ini merupakan bagian dari kebijakan digitalisasi pendidikan nasional yang bertujuan menyediakan perangkat pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi untuk sekolah-sekolah dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas di seluruh Indonesia. Namun, implementasi program ini belakangan menjadi sorotan karena diduga terjadi rekayasa dalam proses pengadaan. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Abdul Kohar, menyampaikan bahwa sebanyak 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Juris Tan, mantan staf khusus Menteri Pendidikan era Nadiem, Ibrahim Arif, mantan konsultan teknologi di Kementerian, Mulyad Syahda, mantan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, serta Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar.
Para tersangka diduga melakukan pemufakatan jahat untuk memenangkan vendor penyedia laptop tertentu yang menggunakan sistem operasi Chrome OS. Ironisnya, pengadaan laptop senilai 9,3 triliun rupiah itu akhirnya tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan jaringan internet di daerah-daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Akibatnya, Kejaksaan Agung menaksir negara mengalami kerugian hingga 1,98 triliun rupiah. Keterlibatan Nadiem, benarkah hanya sebatas saksi? Meski belum berstatus sebagai tersangka, Nadiem Makarim bukan sekadar nama yang muncul secara kebetulan. Menurut keterangan Kejaksaan Agung, keterlibatannya sedang didalami lebih lanjut, termasuk potensi keuntungan pribadi yang mungkin diterima dalam proyek tersebut. Hal ini mencuat terutama karena adanya informasi mengenai pertemuan Nadiem dengan pihak Google pada bulan Februari dan April tahun 2020, jauh sebelum pengadaan dilaksanakan. Kohar bahkan mengungkap bahwa Nadiem secara langsung memberikan arahan penggunaan Chrome OS dari Google dalam rapat Zoom tertanggal 6 bulan Mei tahun 2020. Rapat tersebut dihadiri oleh 4 tersangka utama dalam kasus Chromebook. Arahan itu disampaikan sebelum proses pengadaan dilaksanakan, yang oleh kejaksaan dianggap sebagai indikasi kuat adanya pengaruh dari pihak pimpinan dalam pengambilan keputusan teknis proyek. Lebih dari itu, menurut catatan penyidikan, pembahasan mengenai program digitalisasi pendidikan yang menggunakan sistem operasi Google bahkan sudah dibicarakan oleh Nadiem bersama sejumlah pihak, termasuk Ibrahim Arif dan seseorang bernama Fiona, sebelum ia dilantik menjadi Menteri Pendidikan pada tanggal 19 bulan Oktober tahun 2019. Fakta-fakta tersebut membuka ruang pertanyaan publik mengenai netralitas proses pengadaan dan kemungkinan adanya konflik kepentingan. Apalagi Gojek, perusahaan yang didirikan oleh Nadiem sebelum masuk ke pemerintahan, pernah menerima suntikan investasi dari Google, sehingga keterhubungan antara semua elemen ini menimbulkan kecurigaan yang sah. Kronologi singkat kasus Chromebook. Sebelum bulan Oktober tahun 2019, Nadiem bertemu dan membahas program digitalisasi pendidikan dengan beberapa pihak meski belum menjabat sebagai menteri. Tanggal 19 Oktober tahun 2019, Nadiem diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Bulan Februari dan April tahun 2020, Nadiem melakukan pertemuan dengan pihak Google. Tanggal 6 Mei tahun 2020, dalam rapat Zoom, Nadiem diduga memerintahkan penggunaan Chrome OS dalam proyek teknologi informasi dan komunikasi tahun 2020 hingga 2022. Proses pengadaan Chromebook dilaksanakan dengan total anggaran mencapai 9,3 triliun rupiah. Tanggal 23 Juni dan 15 Juli tahun 2025, Nadiem diperiksa oleh Kejaksaan Agung sebagai saksi. Tanggal 7 Agustus tahun 2025, Nadiem diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus Google Cloud. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.